berikutnya yaitu tausiah agama yang disampaikan oleh Terhormat Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman Haji Wa'alaihi Falyatafadhal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ridha بالسائر إلى طريقة أهل بلاده ونظر وجوه المتقين المخلصين من عباده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الكساد وعلى آله الرجال واجمعنا به في كل جميع الأطوار وعلى آله وأصحابه النور. أما بعد, yang kami muliakan yang kami hormati para alim ulama, para alim ulama, para asatidz wasatidzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, mobil khusus pengurus mushola baik dari ketua sampai jajaran yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati di sini. Hadir juga orang tua kami, guru kami, mungkin ada sebagian yang kenal, Ustaz Antoni Haji, sarjana agama. Kita doakan mata Allah fi kulli hayati, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, wa kassallahu amsalahu, semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak orang-orang seperti beliau. Puji syukur dan sembah kehadirat Allah Jalla wa Ala, mendapatkan rahmat, nikmat, taufik dan karunia-Nya kita masih diperkenankan hadir untuk duduk di tempat yang baik semacam ini. Kedua-duanya salawat dan salam semoga kita tercurah dari junjungan kita, Nabi besar kita yang agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh pemandu acara nama kami Abdul Rahman Haji. Ini atau Wongpo kami, Wongpo bagi kemungkinan sebagian sudah ada tahu, beliau Ustaz Antoni Haji, sarjana agama, penghulu yang dalam daerah sini dulu mungkin Wongpo kita. Kami lulusan pesantren Aliyah. Alhamdulillah, mondoknya 6 tahun sih. Tahun sempat di Aulia Syedihiyah, Kang Jambe. Terus lanjut lagi 5 tahun mondok pesantren Aliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahumullah. Tadi sempat nanya juga di sini tentang Maulid dan sudah ya. Juga pengen bahas masalah Maulid. Sudah kita malam kan. Tak apa. Abang Ismail. Sebenarnya kalau masalah Maulid simpel ya. Ada orang mahas hukum, Ustaz boleh tak maulidan dengan titik bid'ah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kullu ma lahu mustanad min asy-syar', kullu ma lahu mustanad min asy-syar', setiap sesuatu apapun itu bentuknya, kata Imam Syafi'i, yang masih ada sandaran dengan syariat, falaysa bi bid'ah, tidak baca dengan itu bid'ah. Seperti maulid, apa yang ada di dalam maulid itu? Yang jelas yang pertama biasanya dibuka dengan ngaji. Boleh tak ngaji gitu? Ngaji boleh tak? Boleh. Hadis Nabi katakan jelas, barang siapa yang baca Al-Quran, kalimatnya, barang siapa yang baca Al-Quran satu kalimat, harfun, satu huruf. Harfun di sini Allah ganjar 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi Muhammad. Lakin alif harf, lam harf, mim harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam artian apa?
satu, mim satu, itu berarti sudah dihitung tigo, bukan siko. Berarti sudah cukup cuma kita baca alif lam mim 30 kebaikan kita dapatkan. Di hadis ini dikatakan kata Nabi Muhammad SAW, yang baca Al-Quran dan yang mendengarkan Al-Quran sama baik pahala. Nah jadi di situ pertama ada ngaji di dalamnya, ngaji boleh, bagus hukumnya, sunnah, dapat pahala. Kedua, di situ ada namanya kajian, penceramah, majelis taklim di dalamnya, ya. belajar ilmu agama, ada penceramahnya, ada ustadznya, ada jamaahnya. Bisa dikategorikan menuntut ilmu. Apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Kata Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wa fi riwayah wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardhu. Fardhu ini kalau nak dikaji dalam ilmu nahwu bapak-bapak ibu-ibu. Ada namanya fardun, fardhu. Contoh salat, usolli fardhul maghrib. Fardhu, ya, fardhu itu artinya wajib. Nah, tapi Nabi gunakan di lafaz kewajiban menuntut ilmu itu bukan kalimatnya fardhu, tapi fardhatun. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sangat-sangat diwajibkan. Kalau fardhu sangat-sangat benar-benar lebih ditekankan lagi kewajiban untuk setiap muslim. Nah, di situ di dalam mobil kita ada proses menuntut ilmu. Nah, di sini dikatakan man kharaja di talab ilmu, siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu, bahwa jihad bisa hatta yanti. Dia dihitung pahala jihad sampai kapan? Sampai dia balik ke rumah lagi. Jadi kalau bapak ibu dari rumah ibu sudah niat dari rumah, di subuh hari ini ada kajian, niat pengen belajar ilmu agama, sudah niat. Dari ibu keluar rumah sampai sekarang ini, ibu mendapatkan jaminan seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang sampai kaki balik. Andai kata meninggal dunia, berarti meninggal dalam keadaan syahid. Dijelaskan di dalam kitab namanya kitab Fawaidul Mukhtar, karangan Imam Habib Ali bin Hasan Baharu. Di situ dikatakan ada riwayat yang mengatakan andai kata ada seseorang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Ini kita perhatikan, karena kita ini bingung. Kita ini masih tidak dikategorikan pelajar atau menuntut ilmu, cuma saya tidak. Tergantung dengan kita, galak tidak. Abu Yasaid Muhammad bin Abdul Abbas Al-Malik Al-Hasani, alim, pintar, ulama Mekah pada saat itu. Sudah dari ayahnya dulu pintar, ulama. Beliau umur 10 tahun sudah hafal Quran. Umur 15 tahun sudah faham tentang muqarrar madhahib, fikih madhab. Pada saat menginjak umur 20 tahun, beliau mendapatkan gelar profesor al-muhaddis, gelar muhaddis dari Al-Azhar, Kairo Mesir, umur 20 tahun. Beliau mengatakan, naziltu taliban, aku ini selamanya sampai kapan pun santri, penuntut ilmu. Jadi tergantung dengan kita. Aku ini selamanya santri, kata Abu Yaman. Jadi di dalam hadis dikatakan, utlubul ilm minal mahdi ila, menuntut ilmu ini dari lahir, dari buaya sampai dia lahir. Dalam artian dari kita mulai hidup sampai mati harus tetap menuntut ilmu. Jadi niat kami buka, ini amalan kita. Setiap nak kemana pun niat ke dalam hati, jangan lepaskan aku ini tetap menuntut ilmu. Dengan niat yang semacam ini, insya Allah
Kayak bakal kita tergolong seperti orang yang bakal kami cerita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar karang Habib Ali bin Hasan Al-Alu. Di situ ada riwayat dikatakan barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan nuntut ilmu, itu ini tak pandang ilmu. Ya, ini ada terus. Aku masih pengen belajar dari Allah, pengen belajar. Ya, pengen belajar. Semoga kita dikategorikan oleh Allah menuntut siapa dia yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, mati, meninggal dunia, kaget pada saat di alam kuburnya, di alam barzakh, Allah akan utus malaikat yang mana tugas malaikat ini kaget akan menjadi gurunya di dalam kubur. Allah utus malaikat untuk ngajari dia di dalam kubur. Sampai waktunya pada saat Allah bangkitkan di hari kiamat, wong ini tadi dia akan bangkit dalam keadaan alim. Malaikat sudah diundang melok ngajar. Malaikat sudah ngajar. Ya. Jadi ini ini ceritanya, cerita dari di Google itu ada ceritanya, bisa nyata. Dari ulama Syria. Beliau Syekh Hisham Al-Burhani nama beliau. Ulama Syria. Beliau cerita, dulu katanya zaman kakekku ada seorang penggali kubur. Ini ceritanya. Penggali kubur yang mana gawe ini sudah dalamnya penggali kubur berarti ngali kubur. Suatu hari datang ibu-ibu ngadep ke penggali kubur ini. Wahai bapak, bisa tak ngedukkan tanah? Berarti ada yang oh bisa ya. Kalau namanya gawean dia ya, senang dia. Dapat job, dapat gawe. Dikedukkan tanah. Selesai dari penggalian tanah tadi, kejimuan segelintir wong yang layak datang bawa jenazah. Ini tidak banyak. Menunjukkan bahwasanya yang meninggal ini bukan wong hebat, bukan wong alim, bukan pejabat, bukan wong kaya, dikit yang layak. Sampai-sampai diceritakan saking dikitnya. Pada saat mayat ini dimasukkan di dalam kubur, tidak mati, kurang wong, saking mendikitnya. Akhirnya penggali kubur ini melo untuk nyambut mayat. Biasanya kalau kita matinya dong 3 masuk dalam yang kubur ini. Kalau ada yang besar-besar cahayanya 2 aku misalnya. Tapi kalau kecil-kecil 3 masuk disambut dari bawah. Saking sedikitnya, lah capek-capek penggali kubur ini ngali, dia malah tidak nyambut. Biasanya kan tidak yang nyambut di bawah nih, anaknya, menantunya, dekat biasanya. Ya. Jadi pada saat mayat ini ditekap oleh dia sampai ke tangan dia, dikaparkan ke tanah, subhanallah apa yang terjadi? Tiba-tiba penggali kubur ini pandangannya Allah alihkan dengan pemandangan yang lain. Tiba-tiba pas nyampak ke tanah mayat ini, kuburnya luas mata memandang. Dalam dari itu ada 2 sosok makhluk terang ngembek ini mayat, pingsan akhirnya penggali kubur ini. Kapan pingsan? Disadarkan oleh Allah. Kita mengaku. Akhirnya cerita kan, pada saat aku nyampak ini mayat, naik mayat, tiba-tiba kubur itu luas. Dan ada 2 sosok putih, bercahaya, bersih, nyumput ini mayat. Akhirnya ya namanya penggali kubur, kapan cerita? Kalau udah didengar pun, atau mungkin kecapean lah ya mangki ini. Ayah mangki ini halusinasi lah ya, sudah tinggal kembali. Selang beberapa bulan setelah itu bapak-bapak ibu yang sama natai penggali kubur yang sama. Ini tak ada kubur lagi. Gitu ibu, kalau ini ya. Ke kuburan, setelah selesai dari penggalian kuburan, tidak lama lagi itu datang lagi gerombolan dikit ada banyak, tak biasa, tak yang bertanggung mayat. Kurang lagi pula yang bermayat di bawah, melok lagi itu di media. Tapi subhanallah,
campak mayat tadi ke tanah, kejadian yang kemarin bulan kemarin terjadi lagi. Tiba-tiba kuburnya meluas menjadi indah kuburan, menjadi taman yang cantik. Dua ekor malaikat lagi turun untuk bawa ini mayat. Jadi pingsan karena sudah biasa. Akhirnya dicepet diselesaikannya penutupan kubur ini, dikejar nih ibu-ibu itu tadi. Dikejar dapat. Wahai ibu, aku nak bertanya. Apa katanya? Siapa yang meninggal? 2 kali kau datang kepadaku untuk digalikan kuburannya. Siapa mereka berdua itu? Ibu ini nanya, aku juga nanya. Kenapa kata? Akhirnya diceritakan. Akhirnya ibu ini nangis, tak aku. Akhirnya penggali kubur ini nanya, amalan apa yang mereka berdua lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala ganti kuburan mereka dengan taman surga. Akhirnya ibunya sambil nangis, kamu cerita anak ini kata amalan khusus tidak kata, bukan menghebat, biasa-biasa. Yang pertama yang kau gali ke kuburan yang pertama itu yang meninggal itu anakku yang kecil. Gawean dia ini nuntut ilmu di pesantren. Meninggal dalam keadaan nuntut ilmu. Oh, ternyata nuntut ilmu. Yang kedua, anakmu yang kedua sama, Allah ganti kuburannya dengan taman surga. Apa dia amalan dia? Tidak oleh ibu ini tidak banyak. Penuntut ilmu juga bukan. Malahan gaweannya tukang kayu, tukang kusen. Gawean anak yang kedua itu kakaknya yang gawe itu tukang kak. Terus kenapa Allah memuliakan dia? Dijawab oleh ibunya, kakaknya ini. Pada saat hidupnya, setiap dia menerima gajinya dibagi menjadi 2. Setengah untuk dia nafkahi dirinya dari keluarga, setengahnya lagi untuk membantu menyupport adiknya yang ada di pondok. Subhanallah. Akhirnya nangis penggali kubur ini menurut cerita ini. Beliau berlari mendatangi masjid, namun masjid Jami Kutubah terkenal di Syria, masjid ini. Nemui ulama di zaman itu, yang mana ulama di zaman itu kakeknya Syekh Hisham Al-Burhani cerita. Kakek umur penggali kubur ini sudah 50 tahun. Nangis depan guru, depan kakeknya Syekh Hisham. Wahai kamu guru, aku nak belajar ilmu agama. Kata kakek Syekh Hisham, kemana wahai? Aku umur kau 50 tahun. Kemana wahai selama ini? Aku nak belajar, kenapa nak lagi main-main belajar? Akhirnya diceritakan kejadiannya. Akhirnya kakeknya Syekh Hisham galak nerima bapak ini. Subhanallah, apa yang terjadi berkat kegigihan, berkat kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Wong yang awalnya penggali kubur ini menjadi ulama besar di Syria, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Haffar ini Hufar, penggali kubur. Hufar Abdurrahman Al-Haffar, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Abdurrahman penggali kubur menjadi ulama besar. Semenjak itu beliau motivasi keturunan untuk menuntut ilmu agama, dan subhanallah dari keturunan beliau timbul lagi ulama besar namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar, cucunya ulama besar di Syria. Subhanallah. Jadi menuntut ilmu ini bapak-bapak ibu-ibu hal yang sepele, tapi di mata Allah nilainya hebat. Di dalam Al-Quran dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kepengen, yang Allah kehendaki dirinya itu baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agama. Jadi kita duduk di sini secara tidak langsung ternyata Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik. Kok bisa Ustaz?
hamba yang baik. Karena Allah gerak, Allah unjuk waktu kesempatan, Allah unjuk waktu kesehatan, sehingga kita datang di sini untuk menjadi wong yang paham ilmu agama. Wong nak paham ilmu agama ini bukan cuma sekedar cetek gitu ke TV nonton santai di rumah, baca. Nak belajar, nak memilih gurunya, nak datang memilih taklim. Mana baca itu sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba baca ilmu sholat. Kenapa baca? Setelah sholat subuh ini, metu sholat, metu masjid, cepat-cepat ngedok ke TV. Yang diedok tadi bukan kajian-kajian Islami, sinetron segala macam. Tiba-tiba paham zakat, tidak baca. Harus melalui proses belajar mengajar. Duduknya kita di sini, syukuri nikmat dari Allah, menandakan Allah kepengen menjadikan kita pribadi yang baik. Tapi mantul itu. Misalnya mungkin yang kita kullu malam mustahil dengan syariat falaysa bid'atin. Setiap sesuatu yang ada kaitan, yang ada sandaran dengan syariat, tidak bisa dikatakan bid'ah dari Imam Syafi'i. Malahan ditekankan oleh Imam Syafi'i walau lam ya'mal bihi salaf, walaupun tidak dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Walaupun. Yuk kembali ke sunnah, Kembali ke sunnah ini karena ini supaya omongannya bagus, omongannya benar, tapi jalannya angkor. Itu yang ekor. Ini dalam tidak ada memiliki agama itu kata siapa? Ini Imam Syafi'i yang ngomong. Imam Syafi'i. Orang alim, orang cerdas. Nah, itu kalau masalah mau hukum ya. Malah jadi kita i'anah thalibin itu. Karena Syekh Abu Bakar Syato. Ini kitab khosyah, i'anah thalibin ini kitab tebal. Khosyah daripada kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini syarah daripada kitab Qurratul 'Ain. Dan kita i'anah thalibin ini bahkan bukan cuma sekedar dibahas boleh atau tidak boleh maulid Nabi. Malahan kalimatnya jelas. Qala al-Ma'ruf al-Qarhi, Syekh Ma'ruf al-Qarhi mengatakan man hayya'a li ajli qira'ati Maulidir Rasul sallallahu. Siapa orang yang dia ini ngadakan acara Maulid Nabi, pembacaan sirah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma ngadakan baik, malahan man hayya'a li ajli qira'ati Maulidir Rasul sallallahu. Oh aman, tidak segan-segan ngidangkan makanan dia. Pada saat dia memperingati Maulid Nabi, ngidangkan makanan. Wa jama'a ikhwanan, tidak kalah dia lelehan, dikumpulkan ngomong di kampung, dikumpulkan masyarakat. Yuk, hari ini kami ngadakan Maulid Nabi, hari ini kami di rumah kami ngadakan peringatan, di musola kami di masjid kami peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ayo kata, dikumpulkan manusia. Wa auqada sirajan, disiapkan mikrofon, lampu-lampu, dipasangin disetel. Dia nak pikir. Walau bisa jadilah dia pakai pakaian yang bagus dan rapi. Walau atau tidak cukup di situ dia pakai minyak wangian. Walau jamalah dia berindah, berais. Untuk apa? Takziman di maulid. Dia tahu hari ini aku pergi ke masjid untuk Maulid Nabi. Hari ini aku pergi ke mushola untuk Maulid Nabi. Untuk mengagungkan Maulid Nabi tadi, dia rela keluarkan duit untuk makan. Dia kumpulkan manusia, dia pakai pakaian bagus, dia pakai minyak wangi, dia berais. Apa yang bakal dia dapatkan? Hasyarallahu yawmal qiyamah ma'al firdatil ula minan nabiyyin. Orang yang semacam ini kaget bakal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan golongan orang-orang yang pertama siapa? Para nabi-nabi yang Allah. Bukan cuma itu wa kana fi a'la'ilin, dan tempat mereka ini orang di tempat mulia, tempat yang agung, tempat yang tinggi, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Jadi kalau ada Maulid Nabi, musola-musola itu kuat. Nah, untuk yang kita nak datang tapi tidak datang baik. Yang
pening ke bid'ah, pening bid'ah, paling kecil, macam makan itu baik. Dapat oka itu paling kecil. Udah mulai jerung makanan, jerung minuman itu yang paling kecil. Untuk masalah pahala sangat besar. Terus kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Jadi pertanyaan aku itu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nunjukkan rasa cinta. Ayatnya mana? Ayatnya kul katakan wahai Muhammad bifadlillah, dengan keutamaan yang aku berikan, wa birahmatihi, dan dengan rahmat yang aku karuniakan kepada mereka, fabidzalika falyafrahu, hendaklah bagi mereka itu bahagia, senang, gembira. Ditafsirkan oleh ulama bifadlillah di situ yakni zihn, otak, atau ilmu. Dan rahmat di situ ditafsirkan oleh ulama digandengkan dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Muhammad kecuali rahmat atas sekalian alam. Jadi arti dari ayat kul katakan wahai Muhammad bifadlillah, dengan ilmu yang kami berikan kepada mereka, wa birahmati, dan dengan anugerah rahmat kami telah utus engkau Muhammad, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu senang, gembira, bahagia. Nah, ungkapan yang senang ini beda-beda. Kalau Nabi beliau senang atas kelahirannya dengan cara apa? Suila Nabi SAW an sumi yaumil Isnin. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ngapa engkau ini puasa hari Senin? Dijawab oleh Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila alaih. Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu juga aku diutus menjadi Rasul. Itu bukti rasa syukur Nabi. Bukti rasa syukur kita boleh karena Nabi kalau nggak puasa Senin Kamis. Tapi akan salah orang senang atas kelahiran Nabi lalu dibuat acara perkumpulan diinjak nama Maulidan. Apa salah? Tidak. Bagus. Malah tadi sudah diinjak dalam kitab I'anatul Talibin, ikhlas dia, benar-benar dia cinta dengan Rasulullah SAW, maka ganjarannya besar. Cerita yang terakhir ini hadis sahih. Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah daripada kitab Sahihul Bukhari dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Syarah kitab Bukhari namanya kitab Fathul Bari. Di Sahihul Bukhari ada cerita ini, di Fathul Bari juga ada. Ceritanya macam mana? Annal Abbas, sesungguhnya Sayyidina Abbas ini siapa? Sayyidina Abbas. Paman dulu kalau macam sihir Aqidatul Awam mungkin ada Aqidatul Awam ini. Itu ada sihir kayak sihirnya Hamzatu ammuhu abasun kada Sofiyatun Hamzatu ammuhu abasun kada Hamzatu ammuhu, Hamzah pamannya Nabi, wa Abbasul kaza. Begitu juga dengan Sayyidina Abbas itu paman Nabi. Jadi Nabi ini punya paman banyak. Beradaan ayah Nabi Sayyidina Abdullah itu banyak. Abdul Muttalib kakek punya anak itu banyak. Punya salah satunya ayah Nabi Abdullah. Beradiknya salah satunya paman yang ngasuh Nabi Abu Thalib. Ada juga yang namanya Sayyidina Abbas, ayahnya dihukum juga Abu Lahab, mama Nabi juga. Nah di sini diceritakan dalam kitab Fathul Bari, Annal Abbas, sesungguhnya Sayyidina Abbas beliau bercerita. Apa ceritanya beliau? Ra'aitu Abu Lahab fi manami. Aku telah bermimpi ketemu Abu Lahab. Ba'da hauli, setahun setelah dia wafat aku bermimpi Abu Lahab. Bisyarri halin, dalam keadaan buruk, jahat. Dalam keadaan mengenaskan, tidak lemah hati, nyingok, rusak, hancur.
Fakal Abu Lahab ini ngomong sama Sayyidina Abbas di dalam mimpi itu, malakitu ba'dakum rahatan. Bi Abbas, pas aku meninggal ini, pas aku meninggalkan kalian, dalam artian pas aku mati, kata Abu Lahab, malakitu ba'dakum rahatan. Aku ini tidak pernah mendapatkan jeda waktu, dalam artian tidak pernah mendapatkan waktu istirahat di dalam siksaan. Tiap hari disiksa, tiap hari disiksa, tiap hari disiksa. Tidak pernah mendapatkan waktu istirahat dari siksaan. Karena kenapa? Abu Lahab ini pasti masuk neraka, pasti. Ayatnya jelas. Tabbat siada ma'alna saya sedang naron zatalah. Jelas ayat. Celaka keutamaan Abu Lahab. Benar-benar celaka. Ma'alna anhumanuhu makasa. Kekayaannya, apa yang dia usahakan di atas muka bumi, tidak berguna apa-apa bagi dia, tidak manfaat untuk dia. Saya sedang naron zatalah. Lagi pakai cebur oleh Allah dalam neraka yang amat panas. Ini jelas maksudnya kaum ini. Tapi di dalam riwayat ini Abu Lahab cerita, Sayyidina Abbas cerita, beliau bermimpi dengan Abu Lahab. Abu Lahab ngomong, aku ini tidak pernah diistirahatkan oleh Allah dari siksaan. Kecuali kapan? Kecuali di hari Senin. Yukhaffifu anni. Di hari Senin azabku diringankan oleh Allah. Karena kenapa? Karena pada saat hari Senin itu ternyata bapak-bapak ibu-ibu Abu Lahab ini pada saat Nabi benci tidak langsung benci, senang. Ternyata pada saat Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, ada budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini melo mantu persalinan ibu Nabi. Pas Nabi Muhammad lahir, langsung lari-lari Suwaibah ini nemui tuannya Abu Lahab. Tuan, bergembira, bahagia. Kenapa kata Abu Lahab? Sesungguhnya keponakanmu telah lahir. Lanang betina, lanang. Sudah bukan main Abu Lahab. Anak. Betina zaman dulu tanam mau langsung itu. Mau betina malu dulu tanam dulu ada musuh. Malah sedang Umar bin Khattab sebelum beliau tersentuh dengan Islam pernah ngubur anaknya Sayyidina Umar. Dikubur di Medan, senang Abu Lahab. Akhirnya subhanallah kalau senang atas kelahiran Nabi Muhammad, apa kata Abu Lahab? Suwaibah, kau ini sudah menjadi kabar bagus, sudah menjadi kabar baik. Aku dia yang kau kepengen. Namun ini budak, ya. Hati yang pengen kecuali merdeka. Diajukan omongan aku pengen merdeka, wahai Tuhan. Kata Abu Lahab, sudah, hari ini kau merdekakan. Subhanallah. Ternyata di hari Senin azab Abu Lahab diringankan, diberhentikan azabnya di hari Senin. Karena sebab apa? Karena sebab memerdekakan Suwaibah yang telah memberi kabar baik atas kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga Abu Lahab senang. Malah di dalam kitab membahas Asy'ari, at-tanbihat, al-wajibat, lima yastaqal murid bin munkar, di situ ditambahkan lagi, bukan cuma azab Abu Lahab itu diringankan di hari Senin, tapi apa? Suci itu di hari. Di sela-sela yang dimari Abu Lahab ini, bapak-bapak, ibu-ibu, di hari Senin Allah izinkan keluar air sehingga lewat tangannya yang keluar air tadi, di situ Abu Lahab bisa minum. Karena kenapa? Berkat senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Syekh Syamsuddin bin Nasruddin ad-Dimashqi, beliau akhirnya melantunkan syair yang begitu hebat. Apa bunyi syairnya? Bila kanat hada kafiran ja'adam ditakat yadahu fil jahim muhallada. Jingok kata Syekh Syamsuddin. Atau Abu Lahab yang telah dicela di dalam Al-Quran, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ata'annahu yawmal itsnaini daiman yuhawwifu anhu bisururi ahmada. Akan tetapi walaupun dia sudah dicela dalam Al-Quran, sudah dicap akan masuk neraka selama-lamanya, datang suatu riwayat yang sahih kepada kami, yakni di dalam kitab Sahih Bukhari tadi,
Datang riwayat tersebut bahwasanya setiap hari Senin azab Abu Lahab diringankan karena senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Syekh Samsuddin di dalam syair yang menunjuk pertanyaan yang sangat besar. Fama dhannu bi abdil ladzi kana umru bi Ahmad masruran wa matan wahidan. Lalu cak mana dengan kita ini? Abu Lahab dia benci bukan dengan Nabi Muhammad, cuma modal senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Allah ringankan azab dari Senin. Lalu famadhanu bi abdil ladzi kana umru bi Ahmad masruran wa matan wahidan. Lalu cak mana dengan kita yang cinta dengan Nabi Muhammad. Dari mulai kita melek sampai kita tutup usia, kita beriman kepada Nabi Muhammad, beriman dengan agama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, terus kita mati dalam keadaan membawa iman. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, Allah berikan azab lalu cakap dengan kita. Berarti kita bahkan lebih lagi mendapatkan nikmat daripada Abu Lahab dengan catatan sikap senang atas adonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya siap. Kamu aku. Anak kita biasa. Kami dulu diajarkan oleh guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, kacang panjang dan berbulu. Ustaz, ya itu jangan cuma panjang-panjang gino. Kalau terlalu panjang Ustaz gilo. Ya. Kami sekolah itu panjang cuma kata Ustaz gilo, kiai gilo. Apa yang pendekan pos-pos juga. Dengan aku baca nih. Ini sedang mungkin itu, ya. Mungkin itu bapak-bapak ibu berhikmah yang pertama di perjumpaan yang pertama ini. Karena ini masih mau Ustaz ini sudah Rabiul Akhir, kita Rabiul Awal lagi. Kami hidup santai itu tiap malam Jumat Maulidan. Hadisnya sudah jelas tadi. Nabi Muhammad itu senang dengan kelahirannya, puasa setiap hari Senin. Baik tiap minggu Nabi merayakan hari lahirnya. Berarti kita ini bukan cuma bulan Rabiul Awal baik sebenarnya. Boleh di bulan-bulan lain. Ya, senang atas Nabi Muhammad. Tapi karena kita ini namanya ngadakan acara, lalu nak setiap minggu kita buka dana, kedua siapa nak datang. Oleh karena itu dibuat sengaja setahun sekali bulan Rabiul Awal. Itu saja bapak-bapak ibu-ibu. Seluruh kata-kata yang benar datang hanya dari Allah. Seluruh kata-kata yang salah datang hanya dari diri kami pribadi. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Kepada kalian semua saya mohon maaf. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.